Kalau bicara organisasi ya, kita mengatakan bahwa kita ini adalah organisasi satu-satunya, organisasi advokat satu-satunya di Indonesia. Karena kita adalah organisasi Pradi yang mempunyai legalitas. Yang lain itu tidak, ya kan? Jadi kita ini yang punya legalitas. Dan kalau yang dimaksud tadi ada tak dari organisasi lain yang melompat, itu belum ada, karena itu kan punya tata cara. Punya pertama ya memang kalau dia mau ke organisasi kita, ya dia harus ikut pendidikan di pradi kita, kemudian ujian di pradi kita, baru dia bisa masuk ke kita, ke pradi kita ini. Jadi itu. Dan kemarin ada satu yang bukan bahasa loncat. Memang dulunya memang dari kita, pendidikan PKPA di kita, ujian di kita, dan kebetulan dia saat itu pengangkatan di sebelah. Hanya karena komunikasi kita baik dengan pusat, karena memang dibolehkan, hanya yang satu ini kita angkat di pradi kita. Gitu. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiza Nalira. Siapa? Faiza Nalira dengan NPM 23511. Nah, sebelumnya saya izin bertanya Pak, apakah di Kota Batam sudah ada Dewan Pengawas Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat? Jika belum dibentuk, apa alasan dan kendala? Tadi juga saya jawab ya. Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas itu belum ada. Karena memang dari pusat itu minta untuk diadakan Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas. Cuma sampai saat ini belum. Karena saya masih mempertimbangkan dulu lah. Cuma yang saya coba bentuk itu adalah pusat bantuan hukum. Karena memang untuk pradi kita itu ada 5 yang harus ada. Di samping ya memang pradinya, kemudian di bawahnya ada nanti Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, Young Lawyer, dengan pusat bantuan hukum. Harusnya 5 itu sudah ada, tapi saya bentuk 1. Mudah-mudahan dalam tahun ini salah satunya saya akan bentuk. Misalnya tadi siapa namanya? Faiza. Saran Faiza, nanti masukannya nanti saya akan coba untuk membentuk salah satu tadi Dewan Kehormatan atau Dewan Pengawas. Ya, salah satunya itu masukan yang baik. Ini jadi pemikiran saya jadinya. Saya akan bentuk tahun ini. Selanjutnya pertanyaannya, apakah Bapak bisa jelaskan bagaimana proses persidangan pelanggaran kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan cabang atau pusat advokat? Karena di Batam itu belum ada dewan etik ya. Jadi semuanya ini akan disidangkan di DPN Pradi Pusat. Jadi tata caranya ya sama seperti persidangan ya kan, nanti Dewan Etik, Dewan Kehormatan di pusat itu akan memanggil pihak yang diduga melanggar etik tersebut. Jadi setelah ada sidang, jadi nanti ada yang memutuskan, menetapkan apakah memang yang bersangkutan ini melanggar etik atau tidak. Tapi ini di Batam belum ada, masih di Jakarta di pusat. Selanjutnya, jika ada seorang advokat yang merupakan anggota Pradi Batam yang disangka atau dituntut karena melakukan tindak pidana, misalnya pemalsuan surat atau penipuan atau pembunuhan, bagaimana proses hukum pidana dan proses kode etiknya? Dan apakah dapat diproses bersama-sama pidana dan kode etik atau gimana? Ya, jadi kalau ini kan kalau misalnya pemalsuan surat, ya kita bedakan antara memang itu sifatnya pribadi atau dia dalam menjalankan profesi. Nah, kalau dia sifatnya pribadi, dia melakukan pemalsuan, pembunuhan atau penipuan, itu kan di luar daripada konteks. Dia tetap advokat, tapi di luar konteks itu. Jadi tetap ya dia
dilakukan proses hukum. Tapi karena dia ini adalah seorang advokat, jadi etikanya kan ada. Jadi dari pihak penyidik itu ya mungkin bersurat sama kita, bersurat di organisasi yang dinaunginya untuk memanggil. Tapi kita tetap memanggil yang bersangkutan, ya advokat ini, apa sih masalahnya, gitu kan. Setelah memang nanti kita panggil ternyata ini murni pidana, ya silakan dari pihak penyidik untuk melakukan pemanggilan untuk sebagai saksi dan tersangka dan sebagainya. Tapi kalau ini muaranya memang dia melanggar etik, ya otomatis ya kita akan menyampaikan bahwa ini kan dia melanggar kode etik. Jadi etiklah yang akan menyidangkan yang bersangkutan. Gitu. Apakah di Kota Batam ini banyak perbatasan perbuatan pelanggaran kode etik advokat dan bagaimana cara penyelesaian? Gimana? Apakah di Kota Batam ini banyak terdapat perbuatan pelanggaran kode etik advokat dan bagaimana cara penyelesaian? Kemarin ada satu yang datang ke kita, ada yang berkirim surat, ya kan, menyatakan bahwanya advokat A melakukan suatu tindakan ini dalam jalan profesi, ya. Kemudian datang sini ya kita sampaikan persoalannya apa, ya kan. Kita sarankan kirim surat ke Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Peradi Pusat. Kemudian ada juga kemarin ada yang datang ke sini menyatakan bahwa advokat B misalnya dia melakukan suatu tindakan dalam jalan profesi, dia sebagai kuasa daripada kliennya yang datang ke sini. Nah itu jadi caranya ya karena memang untuk Dewan Etik itu belum ada, kita coba sifatnya preventif. Kita coba memanggil sebagai memanggil pihak lah, dua pihak ini. Kita panggil apa sih masalahnya dengan lawyer ini ya. Dia jelaskan, panggil si yang pelapor tadi apa sih masalahnya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau memang kita bisa selesaikan di sini, ya udah kita selesaikan. Tapi kalau tidak, silakan buat laporan ke Dewan Etik di Jakarta. Seperti itu. Apa saja sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Dewan Kehormatan, Sabang, daerah atau pusat? Sepanjang selama ini yang ada itu kan saya cerita di pusat aja ya. Yang ada itu kan nanti yang bersangkutan atau yang bersangkutan akan dikenakan apa itu namanya, teguran, lupa saya, di pemberhentian sementara 3 bulan, kemudian ada pemberhentian penuh. Itu ada, nanti ada beberapa, tergantung daripada tingkat kesalahan yang dia lakukan. Ada itu, seperti itu. Siapa? Panggilan? Difonia. Harus kuat suaranya. Saya Bapak sebagai seorang advokat senior yang mau menjalankan profesi advokat dan sebagai seorang ketua DPC pernah di Batam, jika Bapak menemukan ada advokat yang melanggar kode etik advokat, apakah Bapak sebagai seorang advokat akan melaporkannya ke pusat advokat? Kalau kita mengetahui ada salah satu anggota yang ini ya, yang melanggar kode etik, itu kan semua tergantung laporan. Bukan kita ujuk-ujuk sebagai ketua langsung melapor, berkirim surat. Tapi kita menunggu para pihak ini yang laporannya tadi ada nggak yang melapor. Walaupun kita tahu, tapi kita tidak bisa untuk overlapping. Ya misalnya si siapa namanya? Tasya ini kan dia menggunakan lawyer Difonia misalnya kan. Dia merasa Difonia waktu menjalankan sebagai lawyer Tasya itu nggak becus, mungkin menggunakan uang, mengambil uang misalnya kan, tapi
pekerjaan nggak dijalankan. Nah seperti itu. Jadi memang dilemanya seperti itu. Selanjutnya, kita sering melihat di TV atau YouTube seorang advokat senior Hotman Paris tetapnya dalam praktek sebagai advokat selalu menampilkan sikap lamoir atau kemewahan berfoya-foya dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah perbuatan Hotman Paris tersebut merupakan pelanggaran kode etik advokat? Ya, kita kan kalau advokat kan semua kita jaga, ya. Jaga attitude, jaga sopan santun, semua kita jaga. Tapi tetap kita menjalankan koridor koridor sebagai advokat, ya. Kita boleh keras boleh, tapi kan memang sesuai jalur. Tapi apa yang dilakukan oleh senior kita Hotman Paris itu ya menurut analisa kami ya itu ya dan dia juga sudah dilaporkan kode etik kemarin itu dianggap melanggar kode etik karena ya dia tidak mencerminkan dia itu sebagai seorang advokat karena advokat ini kan ya bukan identik dengan foya-foya tidak. Jadi dia keluar malam atau dia hura-hura dengan perempuan sana, tidak seperti itu. Boleh, tapi kan ya tidak harus vulgar. Tidak harus vulgar. Itu privasi ya, itu privasi. Tapi semuanya ada yang inilah yang harus kita atur. Itu etika itu yang mengatur semua. Dan ya, seperti Hotman Paris itu kan kemarin sudah dinyatakan dia melanggar kode etik, cuma dia melawan, tahu? Dia melawan, akhirnya dia keluar daripada Pradi saat itu. Berarti sekarang sudah keluar ya? Sudah keluar. Tapi kalau nggak salah kemarin ke Dewan Pengacara Nasional, DPN juga, dia nyebrang karena dia sudah dinyatakan bersalah. Apakah seorang advokat boleh mempromosikan dirinya sebagai advokat seperti di media cetak, media online, pemesanan iklan di tiang listrik atau di tempat-tempat umum lainnya? Tidak boleh. Jadi seorang advokat itu tidak boleh untuk mempromosikan di media apa, itu nggak boleh. Itu ada aturannya di undang-undang advokat itu ada. Saya lupa di mana tapi ada. Jadi itu dilarang. Jadi kalau seperti konsultasi hukum itu silakan. Tapi ya yang ada misalnya di IG misalnya kan Instagram, wah dia mempromosikan dia advokat, dia bagi yang mau menggunakan jasa dia silakan ini menghubungi dia, nggak boleh. Itu ada aturan. Iya, nggak boleh. Itu ada aturannya. Dan yang terakhir, apakah pernah ada advokat yang berantem atau bertengkar saat membela kliennya masing-masing? Ada saya nggak usah sebut lah ya namanya ya, ada. Jadi antara advokat A dengan B ini kan dia membela masing-masing klien. Jadi antara advokat ini berantem dia. Ada. Jadi secara pribadi malah antara advokat A dengan B. Harusnya kan tidak seperti itu. Kita kita harus profesional. Yang kita bela itu ada klien kita. Setelah kita selesai, kalau di dalam ruang sidang silakan. Bukan istilahnya kita tuh perang fisik, tapi perang mulut silakan. Tapi di dalam pengadilan dalam menjalankan profesi persidangan silakan saja. Tapi kalau di luar pengadilan kita itu ada rekanan. Jangan berbuat yang seperti itu. Ada kemarin udah lama ya, bukan sekarang. Ada saling berantem secara pribadi. Itu yang nggak boleh. Jadi mungkin untuk rekan-rekan advokat yang ada di Batam itu kan ya itu yang kita jaga. Ya kita selaku ketua juga bagaimana meminimalkan persoalan seperti itu. Karena ini kan proses pembelaan, bukan proses kita selaku advokat pribadi. Ya, itu. Baik, Pak, proses wawancaranya sudah siap.
Udah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Iya. Semoga sukses ya. Maaf Pak jika ada salah kata. Enggak ada. Pertanyaan ada semua, nggak salah. Oke, semoga sukses, semoga jadi karirnya bagus, ya kan? Ya, jadi anak yang jadi anak yang sukses masa depan lah. Saya kira salah satunya nanti jadi orang ini. Memang sekarang nggak jadi orang. Oke. Gitu Tasha dan kawan-kawan. Ya, kalau saya ada salah juga saya minta maaf. Itu aja yang saya bisa berikan jawabannya. Salam dengan dosennya. Siapa dosennya? Pak Tantin. Pak Tantimin. Ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Diminum aja dulu.